Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di materi yang kelima, yaitu mereview materi tentang organization culture. Sebelumnya, nama saya Novia Putri Kusuma Wardani dengan nomor NIM 24540023. Apa itu organization culture atau budaya organisasi? Yuk disimak sampai akhir. Sebelum masuk ke materinya, di sini aku membuat table of contents-nya supaya mempermudah apa yang kita pelajari ya. Yang pertama yaitu introduction, yaitu perkenalan atau pengertian tentang budaya organisasi. Yang kedua yaitu function atau fungsi dan tujuan adanya budaya organisasi. Yang ketiga adalah analisis atau kita menganalisis perubahan apa aja sih dalam budaya organisasi itu. Yang pertama, kita membahas tentang introduction atau mengenal budaya organisasi. Kalian tahu nggak apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kolektivitas, sistem nilai, dan norma yang dikembangkan organisasi untuk mengatasi masalah adaptasi dan integrasi dari sains 1984. Lalu, budaya organisasi merupakan suatu perangkat sistem nilai, keyakinan, atau benefit, asumsi, atau norma yang telah berlaku, disepakati, dan diikuti oleh anggota organisasi dari Noor Hakim et al. Tahun 2023. Yang kedua yaitu function. Kita membahas tentang fungsi budaya organisasi. Apa aja sih fungsi budaya organisasi itu? Yuk kita bahas. Budaya organisasi itu memiliki beberapa fungsi, yaitu budaya organisasi menciptakan peran pembeda atau ciri berbeda antar organisasi. Budaya organisasi merupakan identitas suatu organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi menciptakan komitmen kepada organisasi daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, budaya organisasi mempererat ikatan antar kelompok melalui standar yang ditetapkan organisasi. Edi Sutrisno mengatakan bahwa fungsi budaya organisasi yaitu sebagai perekat sosial dalam upaya mempersatukan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tahun 2010, Edi Sutrisno mengatakan seperti itu, guys. Nah, di dalam budaya organisasi ini terdapat elemennya. Budaya organisasi mempunyai banyak elemen, di antaranya yaitu simbol dapat diartikan sebagai benda atau perbuatan dalam menyampaikan makna kepada orang lain. Contoh, adanya papan keterangan peminjaman di bagian sirkulasi crop norm, adanya norma yang ditetapkan dan disepakati bersama. Contohnya, jadwal rapat harus tepat waktu, silognos, kalimat pernyataan yang mencerminkan nilai organisasi, heroes yaitu sosok anggota yang menjadi panutan di masa lalu bagi organisasi. Ada ceremonies yaitu ritual organisasi dalam memperingati peristiwa tertentu seperti hari ulang tahun organisasi. Kalian tahu nggak apa itu ciri budaya organisasi? Budaya organisasi mempunyai ciri diantaranya yaitu sebagai budaya organisasi merupakan suatu kesatuan yang integral. Budaya organisasi merupakan legacy sejarah. Budaya organisasi terkait dengan hal-hal yang dipelajari oleh organisasi. Budaya organisasi dibangun secara sosial, lahir dari konsensus bersama dari orang yang mendirikan organisasi. Lalu budaya organisasi sulit diubah. Yang pastinya budaya organisasi itu memiliki karakter. Karakternya diantaranya yaitu budaya organisasi mendorong adanya inovasi dan keberanian mengambil resiko. Kalau nggak mengambil resiko, nggak berani, ya budaya organisasi itu nggak ada gitu. Lalu budaya organisasi mendorong anggotanya untuk bekerja
secara cermat, detail, dan analitik. Lalu budaya organisasi mendorong anggotanya untuk berorientasi pada hasil. Lalu budaya organisasi berorientasi pada manusia, artinya keputusan manajemen memperhatikan efek kepada anggota. Budaya organisasi berorientasi pada tim, jadi kita tuh harus kerja sama sesama tim, nggak secara individual. Lalu budaya organisasi mendorong anggotanya untuk agresif dan kompetitif. Lalu budaya organisasi menciptakan stabilitas organisasi. Budaya organisasi itu memiliki tingkatan levelnya. Yang level visible atau level yang paling terendah yaitu artifacts, yaitu behavior patterns, ada rituals, physical environment, stories, and mythics. Lalu ya budaya level menengah yaitu espoused values, yaitu share values, mission statement, ethical codes. Lalu level budaya yang paling tinggi yaitu underlying assumptions, yaitu means of relation, outspoken code of conduct. Yang ketiga yaitu analisis perubahan budaya organisasi. Apa aja sih perubahan budaya organisasi itu? Yuk kita simak. Faktor adanya perubahan budaya organisasi itu ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, menurut Sobirin tahun 2005 ada dua faktor pendorong perubahan organisasi, diantaranya satu faktor eksternal. Faktor eksternal itu terjadi karena adanya perubahan global seperti perkembangan teknologi, ekonomi global, politik global, dan sebagainya. Lalu faktor internal. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya perubahan hard system tools, yaitu adanya perubahan struktural, dan perubahan soft system tools, yaitu adanya perubahan kultural yang timbul karena perubahan perilaku dari manusianya itu sendiri. Alternative resources. Budaya organisasi memiliki resistensi atau perlawanan terhadap perubahan budaya organisasi, di antaranya culture of denial, yaitu peningkaran. Lalu ada culture of fear, yaitu ketakutan. Lalu culture of cynicism, yaitu sinisme. Yaitu ada culture of self-interest, yaitu mementingkan diri sendiri. Yaitu ada culture of distrust, yaitu ketidakpercayaan. Culture of anomy, yaitu ketidakstabilan sosial. Nah, yang terakhir yaitu tahap perubahan budaya organisasi. Paul Bert menyatakan bahwa ada 5 tahapannya, yaitu deformatif, yaitu tahap gagasan perubahan, rekonsiliatif, yaitu tahapan dukungan terhadap gagasan perubahan. Yang ketiga, akceleratif, yaitu tahap komunikasi dan komitmen. Yang keempat, anaktif, yaitu tahap pelaksanaan perubahan. Yang kelima yaitu formatif, tahapan pembentukan struktur dan budaya baru. Nah, itulah penjelasan dari saya, yaitu tentang budaya organisasi. Semoga pembahasan kali ini dapat dimengerti, dan see you next time materi selanjutnya guys. Dan jangan lupa like, lalu subscribe videoku, and see you tomorrow buat video lagi. Bye bye.